Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamni dengan NIM 2014080009, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. 1. Menjelaskan keterkaitan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah tingkat variasi bentuk kehidupan yang ada dalam ekosistem di muka bumi. Dengan kata lain, keanekaragaman hayati menggambarkan kekayaan kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, ekosistem, dan proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Genetik. Sifat keanekaragaman genetik ini bisa berlanjut dan bisa diturunkan. Ciri-ciri keanekaragaman genetik antara lain memiliki nama ilmiah yang sama, namun terdapat variasi abuh atau perbedaan. Contoh keanekaragaman genetik itu padi memiliki jenis varietas gen yang berbeda-beda, seperti varietas Rojolele, Cianjur, Kapuas, dan lain. Spesies. Tingkat keanekaragaman hayati berikutnya adalah tingkat spesies atau jenis. Keanekaragaman spesies merupakan keanekaragaman yang meliputi flora dan fauna. Hal ini juga menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis makhluk hidup di bumi. Contoh dari keanekaragaman spesies yaitu kucing, harimau, dan singa merupakan spesies berbeda dengan morfologi yang berbeda, namun masih berkerabat dekat. Ekosistem. Ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam. Adapun struktur komponen ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Contoh anekaragaman ekosistem ini yaitu pada ekosistem kutub memiliki iklim dingin dan diselimuti salju, serta terdiri dari hewan-hewan beruang kutub, penguin, ikan, dan sebagainya. Menjelaskan taksonomi, tata nama, tujuan, dan manfaat klasifikasi makhluk hidup. Kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya itu filum atau divisi. Nama filum digunakan pada dunia hewan, dan nama division digunakan pada tumbuhan. Setelah itu ada kelas, adalah kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisi. Selanjutnya itu ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Selanjutnya famili. Famili merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran acae, sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya, seperti kacang-kacangan, anggrek-angrekan, dan jahe-jahean. Selanjutnya yaitu genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. Setelah itu spesies. Spesies adalah takson yang terendah.
Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Manfaat klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam. 2. Klasifikasi membuat kita mengetahui hubungan kekerabatan antara jenis makhluk hidup. Ketiga, klasifikasi memudahkan komunikasi. Tujuan dari klasifikasi yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-ciri yang dimiliki, mengetahui ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis lain, dan mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. 3. Mengemukakan sejarah dan dasar perbedaan berbagai sistem klasifikasi makhluk hidup dari masa ke masa. Kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya itu filum atau divisi. Nama filum digunakan pada dunia hewan, dan nama division digunakan pada tumbuhan. Setelah itu ada kelas, adalah kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisi. Selanjutnya itu ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Selanjutnya famili. Famili merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran acae, sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya, seperti kacang-kacangan, anggrek-angrekan, dan jahe-jahean. Selanjutnya yaitu genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. Setelah itu spesies. Spesies adalah takson yang terendah. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. 4. Menjelaskan dasar klasifikasi pada tumbuhan. Kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia dikelompokkan menjadi 5 kingdom, yaitu kingdom Monera, Proista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya itu filum atau divisi. Nama filum digunakan pada dunia hewan, dan nama division digunakan pada tumbuhan. Setelah itu ada kelas, adalah kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisi. Selanjutnya itu ordo atau bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Selanjutnya famili. Famili merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Nama famili tumbuhan biasanya diberi akhiran acae, sedangkan untuk hewan biasanya diberi nama idea. Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya, seperti kacang-kacangan, anggrek-angrekan, dan jahe-jahean. Selanjutnya yaitu genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada famili. Nama genus terdiri atas satu kata.
Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan seluruh huruf dalam kata itu ditulis dengan huruf miring atau dibedakan dari huruf lainnya. Setelah itu, spesies. Spesies adalah takson yang terendah. Spesies adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil atau subur. Menjelaskan dasar klasifikasi pada hewan berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis Aves, burung, karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Selanjutnya, berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka ayam termasuk herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Selanjutnya itu berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari hewan, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari hewan tersebut, misalnya bentuk paruh dan jumlah sayap. Berdasarkan ciri biokimia sejalan dengan masa perkembangannya. Untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup, selain berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di atas, bisa pula menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis-jenis enzim, jenis-jenis protein, dan jenis-jenis DNA. Selanjutnya itu berdasarkan manfaat. Tujuan pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita memanfaatkan suatu hewan. 6. Mampu menelaah kajian Islam yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Surat At-Taha ayat 53 yang artinya, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Mampu menganalisis berbagai ancaman dan solusi terhadap keanekaragaman hayati. Ancaman keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ancaman terhadap keragaman hayati adalah kepunahan biologis. Yang kedua, kepunahan biologis terjadi ketika spesies tidak dapat beradaptasi pada kondisi lingkungan yang baru. Beberapa kegiatan manusia menyebabkan kepunahan spesies. Yang ketiga, bumi sedang mengalami laju kepunahan spesies yang semakin meningkat. Dan keempat, kepunahan suatu spesies, khususnya spesies kunci, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dan apa sih solusi yang dapat kita ambil supaya itu semua perlahan bisa mengurangi kepunahannya? Tentunya ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan melindungi dan pengawetan alam sebagai sistem penyangga kehidupan. Yang kedua yaitu perlindungan flora dan fauna beserta ekosistemnya.